Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi dengan pembelajaran kemuhammadian ya. Oke, hari ini kita belajar perilaku Islami pelajar Muhammadiyah atau perilaku Islami sebagai pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, melakukan hal-hal yang terpuji atau kebaikan, sering disebut ihsan ya. Dengan melakukan kebiasaan ini ya, melakukan perbuatan terpuji yang dilakukan terus menerus dan di mana saja, maka akan baik untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Orang lain juga akan merasa senang ya ketika kita selalu berbuat baik kepada mereka, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian ya. Jadi melakukan hal yang baik dan terpuji ini sangat baik, tapi bukan untuk dipuji lah ya, harus lillahi ta'ala ya, sehingga ketika ada orang yang berbuat jahat pada kita, kita tidak terus ingin membalasnya dengan berbuat jahat, tapi kita tetap berbuat baik karena kita ikhlas karena Allah. Contoh kebaikan antara lain mendengarkan penjelasan guru ketika kita bersekolah. Ini sangat penting sekali ya, sehingga kita bisa menerima informasi secara utuh kalau kita mendengarkan semua penjelasan guru. Ketika ada yang kurang, silakan izin untuk menyampaikan pertanyaan, sehingga informasi yang kita dapat menjadi sempurna. Selain tadi mendengarkan penjelasan guru, kita juga sebagai muslim harus sholat tepat waktu ya. Makanya di SD Muhammadiyah itu kita diajari sholat tepat waktu. Ketika belum pandemi ya, kita diajarkan sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah. Selanjutnya menolong sesama. Dengan menolong sesama ini akan meringankan beban orang lain ya. Orang yang kita tolong itu akan ringan bebannya. Jadi ketika kita juga butuh pertolongan dan ditolong orang lain, maka kita juga merasa senang karena beban kita juga menjadi ringan. Nah, itulah pentingnya sikap tolong menolong. Nah, yang kedua, selain melakukan hal yang terpuji atau kebaikan atau ihsan tadi, yang kedua adalah saling menghormati ya. Orang yang kita anggap lebih tua wajib dihormati, terutama orang tua kita, ini malah wajib ya. Dengan yang muda pun kita juga wajib hormat, dengan teman sebaya juga wajib dihormati. Menghormati orang lain berarti memuliakan orang lain. Jika semua saling memuliakan, saling menghormati, maka semuanya akan merasa nyaman di kehidupan atau di lingkungan masing-masing. Selanjutnya menghargai orang lain ya. Bentuk atau contoh menghargai orang lain adalah mendengarkan atau memperhatikan ketika teman ataupun orang lain berbicara ya. Berbicara dengan kita, maka sikap kita itu menghargai ya. Biarkan didengarkan dulu ya. Jangan sampai belum selesai kita potong, gantian kita yang cerita. Lah itu biasanya menyakiti perasaan orang lain ya, karena mereka belum selesai ya. Oke, yang terakhir saling menyayangi. Saling menyayangi ini bisa kita berikan contohnya, misalnya menjenguk teman yang sakit. Nah, ini tanda kalau kita menyayangi teman kita ya. Teman kita yang sakit pun ketika kita jenguk, insya Allah akan merasa senang sekali ya. Bahkan mungkin lupa sama sakitnya karena bisa berbicara dengan kita ya, bergurau dengan kita ya. Akhirnya meringankan beban sakitnya. Kemudian menghibur teman yang sedang sedih. Mungkin kalau ada teman kalian ada masalah, sedih, kalian hibur ya. Kalian ajak cerita, tanya kenapa kok bersedih, kemudian dihibur. Ini adalah contoh sikap menyayangi. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.